di Daris. Tepuk tangan lagi untuk Daris. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga, yang juga saya lihat jamaahnya tertib. Di sini tuh jamaahnya tertib. Bapak Ibu, sekolah sehebat apapun, pesantren seterkenal apapun, kalau jamaah 5 waktu sholat wajib itu enggak di masjid tertib, jangan percaya. Jangan mondokkan anak di situ. Kalau ada pesantren terkenal tapi kiainya enggak pernah rajin jamaah, kalau jamaah itu waktu ada tamu-tamu orang besar saja, jangan percaya. Itu pasti kiai bikin pesantren itu untuk memperkenalkan dirinya atau cari uang. Jadi jamaah ke masjid ngimami itu kalau ada tamu-tamu profesor, bupati itu baru ngimami. Tapi kalau waktu nggak ada apa-apa itu kiainya ini nggak pernah muncul di masjid. Kalau ada pesantren seperti itu jangan percaya Bapak Ibu. Kecuali kalau sekolah Kristen nggak ada jamaah. Tapi kalau pesantren Tangerang itu pesantren bagus, salah satunya adalah jamaahnya bagus. Lihat di Gontor, nggak jamaah di Kepui, di sini rajin. Itu kesan yang berikutnya. Yang selanjutnya, gak apa-apa ya saya sampaikan gini ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat dari sini luas, ini mungkin sekitar 2 hektar lebih ya. Tapi muridnya berapa? Pesantren lain itu lomba-lomba ngejar murid. Piye carane pesantren itu punya murid ribuan, maka iklan ini dibuat gempar di mana-mana, bahkan kadang iklan nggak sesuai kenyataan, supaya muridnya apa? Banyak, sehingga tanahnya yang sempit itu jejelan dengan murid penuh. Di sini ndak, apa kata Kiai Masruri? Saya ingin pondok ini luas, jadi saya ini targetnya santri jangan sampai lebih dari 500. Tanya 2 hektar loh, santri jangan sampai lebih 500. Kalau lebih dari 300, 3 hektar, 4 hektar, tapi jangan sampai santri lebih dari 500. Bayangkan ini, tanahnya 4 hektar loh Bapak Ibu. Nah kalau santrinya lebih dari 500 gimana kata Kiai? Saya buka cabang baru. Berarti di sini nanti kira-kira santrinya banyak apa enggak? Enggak banyak. Memang Kiai enggak mengejar banyaknya murid, enggak. Nah, sekolah yang muridnya itu sedikit, tentu fokus mengajarnya itu jelas, karena gak kakean murid. Ini kakean murid Pak, biasanya perhatiannya kurang, apalagi akeh muridnya sama gurunya. Cuman pesantren-pesantren lain kan gitu, supaya apa? Dapat pemasukan. Tapi di Daris enggak. Tanah 4 hektar, targetnya santri jangan sampai lebih dari 500. Jadi anak Bapak Ibu yang di sini pasti diperhatikan full, karena santrinya dikit, fokus gurunya itu pasti. Tepuk tangan untuk Daris. Terus yang juga penting, dan saya kira juga di sini adanya, saya bukan hanya dengar dari Kiai Masruri, tapi juga ada beberapa guru yang teman saya. Di sini guru itu nggak dibayar, iya kan? Nggak dibayar loh. Padahal di luar orang jadi guru itu ya karena ingin dapat bayaran plus sertifikasi, tunjangan macam-macam. Ngajar nggak patek masuk, sementing dapat sertifikasi. Iya apa tidak? Kebanyakan gitu guru-guru. Makanya hasilnya muridnya nggak patek pinter. Tapi di sini nggak dibayar. Biarpun nggak dibayar, guru-guru di sini tuh bisa hidup, anaknya banyak. Sementara PNS punya anak 3 aja bingung, sekolahkan di mana? Jangan-jangan nggak makan, termasuk saya. Tapi di sini ndak. Dan itu saya dapatkan, ternyata obrolan saya dengan Kiai Masruri tentang hidup ini gak nutup pikiran saya ini tentang rezeki ini, nasihat-nasihat beliau ini. Dan insya Allah saya amalkan. Saya belum bisa sampai tingkat itu. Jadi katanya rezeki ini nggak ada hubungannya dengan kerja lama. Jadi panjenengan buka toko jam 7 pagi sampai jam 7 malam, belum tentu lebih mendapatkan laba banyak daripada yang buka toko asar sampai umpamanya jam 9 malam. Jadi kerja ngoyo gak mesti menyebabkan orang sugih gitu loh. Ini betul lah. Saya tanya apa kalau gitu yang menyebabkan orang itu bisa kaya, itu sudah dijatah oleh Allah. Tugas kita cuma berusaha. Kata Kiai begitu. Ini nggak usah dibantah, dibuktikan saja.
Dan memang di Quran itu nanti bisa dikoreksi oleh Profesor Ahmad Mubarok, tidak ada perintah mencari harta atau mencari kekayaan yang sifatnya aktif, nggak ada. Kalaupun ada itu istilahnya al-fadlah, al-fadlah keutamaan. Tidak ada di Quran itu suruh mencari harta yang sifatnya perintah aktif. Kalau nanti saya salah, saya dikoreksi. Setahu saya begitu. Berarti kita mengerjakan apa saja asalkan dengan hati, nanti dikasih rezeki oleh Allah. Termasuk dari ngajar. Ya nggak harus ngajar. Seperti bapak tadi bisnis kemudian punya niat untuk mendonaturkan sebagian penghasilannya, itu niatnya itu sudah diganjar pahala itu Pak, dan pasti nanti rezekinya dikasih berkah gitu Pak. Cuman ini ada lagi, saya juga memperhatikan anak yang khotbah di masjid kemarin itu, bahasa Indonesia khotbahnya itu teks, khotbah pakai teks, ini namanya bahasa kerennya manuskrip. Manuskrip itu ceramah pakai teks. Yang saya lihat kemarin itu, menurut saya itu bukan kapasitas khotbahnya anak aliyah, itu khotbahnya ustadz. Jadi cara mengupas dalil, cara menjelaskan, tapi saya lupa anaknya yang mana kemarin ya. Itu bagus itu, termasuk ada begini yang disampaikan itu. Tidak ada dalil sahih kalau menjelang Ramadan harus bermaafan. Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan kalau Idul Fitri harus ada tradisi maaf-maafan. Tapi maaf-maafan itu adalah perbuatan sunnah yang tidak ada salahnya kalau dilakukan menjelang Ramadan supaya melebur dosa, apalagi pada saat Idul Fitri. Nah, ngulas dalil sampai gini nih, kita tandanya anaknya pinter. Tadi dalil itu nggak hanya dikutip, diterjemahkan enggak, tapi ongkek sana gitu loh. Dan itu cara penyampaiannya bagus. Mana anaknya kemarin? Mana anaknya? Nggak ada di sini. Itu bagus. Dan juga yang saya heran ini tadi penampilan apa tadi? Bela diri apa ini? Saya itu belajar bela diri sampai sekarang. Saya itu warga Satrate. Sampai sekarang yo ngelatih Satrate, tapi saya melihat penampilan tingkat aliyah sebegini hebat nih baru di sini. Kalau di TV sering tepuk tangan. Kalau yang tampil itu Jackie Chan, ya saya nggak heran, Jackie Chan di TV. Tapi ini anak-anak kecil salto dengan begitu hebatnya. Ini berani salto, nggak takut patah, berani nulis, nggak takut salah, gitu. Terus ada, saya kira lagi yang terakhir yang mungkin perlu saya sampaikan adalah, katanya Kiai Masruri anak-anak mulai drum band dan lain sebagainya ini nggak ada yang latih. Drum band itu loh, katanya nggak ada pelatihnya. Di sekolah lain kan ngambil pelatih, pelatihnya dibayar. Di sini enggak, siapa yang latih? Kakak kelasnya. Lah jangan-jangan setiap kegiatan termasuk kreasi Al-Masrohiyah. Al-Masrohiyah ini bahasa Jawanya drama ya, drama kalau nggak salah. Ini jangan-jangan anak-anak ini latihan sendiri. Berarti ada yang senior, yang kelas tinggi ngelatih yang kecil. Jadi untuk penampilan dan semacamnya drum band ini enggak guru, tapi anak-anak sendiri. Dan saya kira itu yang saya saksikan. Setahun lalu saya sudah pernah nulis tentang Daris. Nanti insya Allah pulang dari sini akan saya tulis kesan-kesan dan ilmu-ilmu tentang Darul Istiqomah di buku saya atau di media. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikannya ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang benar atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.